Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Halo, para kekasih Tuhan, dan juga teman-teman yang dengan setia selalu mendengarkan dan mengikutinya lewat live streaming melalui YouTube. Senang sekali saya berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, saudara semuanya, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini. Baik di tempat di mana Bapak Ibu yang sedang bertugas atau di rumah kita masing-masing. Dan saya percaya semua itu tidak akan mengurangi berkat yang sudah Tuhan sediakan dan yang akan Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus senantiasa beserta dengan Bapak Ibu, saudara, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, saya percaya semua kita memiliki kerinduan untuk mendengarkan bagian-bagian firman Tuhan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bertumbuh di dalam pengenalan kita akan Tuhan, dan kita pun semakin hari iman kita menjadi tidak stagnan lagi, tetapi kita sungguh-sungguh dikuatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah manusia roh kita ini semakin hari semakin memiliki kekuatan, memiliki power, memiliki kuasa untuk semakin hari kita hidup mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, di dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke 171. Dan Bapak Ibu bisa mendengarkan kembali bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran yang sudah saya sampaikan melalui link YouTube yang sudah Pak share lewat Discipleship Cell Group wilayah Barat dan Timur. Bapak Ibu, malam hari ini kita akan kembali membahas dan merenungkan bagian-bagian firman Tuhan tentang arti kehadiran Tuhan bagian yang ke-171. Dan malam hari ini saya beri tema Roh Kudus yang berdiam bagian yang ke-12. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan malam hari ini? Berapa amin. banyak yang diberkati melalui firman Tuhan malam hari ini? Boleh katakan amin dan lambaikan tangan buat Tuhan. Haleluya. Nah, malam hari ini kita akan mulai dengan perjalanan hidup manusia yang sesungguhnya. Bahwa kehidupan manusia yang adalah seorang pribadi itu memiliki roh, memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, dan memiliki tubuh, yaitu tubuh yang fana ini atau kemah yang sementara ini, dan itu akan kembali menjadi debu. Artinya tubuh ini tidak memiliki tempat di surga, tetapi roh dan jiwa ini akan kembali kepada Bapa. Roh dan jiwa ini akan ditempatkan di satu tempat di dalam satu kekekalan. Apakah roh dan jiwa kita akan dimuliakan, atau roh dan jiwa kita mengalami kehinaan kekal atau kebinasaan? Nah, Adam yang telah jatuh ke dalam dosa, dan ini adalah potret manusia lama yang menemui kebinasaannya. Tetapi Allah dengan kasih-Nya mengaruniakan anaknya Yesus Kristus, sehingga manusia mempunyai jalan dan pintu untuk menjadi manusia yang baru. Jadi ada manusia baru. Nah, ini yang menjadi pergumulan. Ini yang patut kita perkarakan, bahwa sebagai manusia lama tetapi dikatakan memiliki jalan keluar, dan dikatakan memiliki keadaan baru untuk bisa hidup oleh roh. Ini penting Bapak Ibu, karena manusia baru ini dapat menemukan satu keadaan yang baru, yaitu hidup oleh roh. Itulah manusia baru. Dan malam hari ini Bapak Ibu, kita akan melihat bagaimana roh kita ini
dibaharui di dalam Kristus. Roh yang tadinya mati, Roma 3 ayat 23 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Roma pasal 3 ayat 23 mengatakan, surat Roma pasal 3 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, kehilangan kemuliaan Allah. Manusia kehilangan kemuliaan. Jadi kemuliaan Allah yang dimaksud itu hilang. Menarik bukan? Dan itu yang membuat rohnya mati. Artinya apa? Artinya semua manusia termasuk Adam setelah jatuh ke dalam dosa itu tidak lagi memiliki satu persekutuan yang intim dengan Allah. Tidak dapat berkomunikasi atau tidak dapat berelasi dengan Allah yang adalah roh. Manusia tidak bisa lagi memiliki kemampuan untuk bersekutu, untuk berhubungan dengan intim, untuk berelasi, untuk berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Dan itu berarti apa Bapak Ibu? Ada keterpisahan. Ya, ada keterpisahan. Jadi Bapak Ibu, dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Bahkan dikatakan sebagai kejahatan. Dan itu yang membuat Allah menyembunyikan diri dari manusia. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Di dalam kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi Bapak Ibu, manusia sekarang sedang menemukan kebinasaannya. Dan ini yang harus kita sadari. Ini yang harus kita mengerti. Dan ini yang harus kita pahami. Keadaan ini yang harus kita pahami. Amin Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak memahami ini, maka kita akan kehilangan makna yang sesungguhnya dari satu proses untuk menemukan manusia baru ini. Dan kita tidak akan bisa menikmati perjalanannya. Bahkan kita tidak bisa mengambil kesempatan dari setiap proses yang akan kita jalani. Nah Bapak Ibu, ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka rohnya mati. Mati di sini dalam arti terputusnya hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi hubungan yang intim antara Allah yang adalah roh dengan manusia yang memiliki roh yang dari Allah. Manusia jadi terpisah. Nah, karena manusia terpisah, artinya manusia mencari jalannya sendiri. Betul? Roma pasal 3 ayat 17 mengatakan, manusia tidak kenal jalan damai. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Roma pasal 3 ayat 17 mengatakan, dan jalan damai tidak mereka kenal. Bapak Ibu, jalan damai itu jalannya Allah. Amin. Dan manusia tidak kenal jalan damai. Manusia mengambil jalannya sendiri. Dan akhirnya manusia menyeleweng. Betul? Bapak Ibu tahu tidak? Kodrat dosa itu juga masih kita temukan di dalam hidup kita. Betul? Kita seringkali mengambil jalannya sendiri dan akhirnya menyeleweng. Betul?
Sebagai manusia berdosa, kita bisa melihat kodrat dosa itu. Betul? Nah, manusia mengambil jalannya sendiri, bahkan menyeleweng. Itulah manusia yang terputus hubungan dengan Allah. Itulah manusia yang terpisah dari Allah. Dan dosa membuka kepada manusia satu realitas kefanaan. Sehingga dalam diri manusia timbul nafsu. Timbul hawa nafsu, bahkan nafsu jahat. Tetapi Allah yang adalah kasih itu, Allah yang penuh dengan kemurahan, Dia menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan ini menjadi saksi bahwa kematian Yesus adalah bukti kasih Allah kepada manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita selalu mengingat dan membawa kematian Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita selalu mengingat kematian Yesus ini dan menjadikannya sebagai titik balik. Sebagai satu keadaan di mana untuk memiliki hubungan kembali dengan Allah, itu tidak mungkin diusahakan oleh manusia. Dan hanya Allah saja yang sanggup mengerjakannya. Amin. Jadi, korban tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib, itulah yang sanggup menyelesaikan keterpisahan manusia dengan Allah. Amin Bapak Ibu. Itu adalah satu momentum yang tidak dapat dihadirkan oleh manusia. Satu momentum yang tidak dapat diusahakan manusia. Satu momentum yang tidak dapat dilakukan oleh kekuatan manusia. Dan hanya bisa dilakukan oleh Allah lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah Bapak Ibu, dengan kepenuhan Allah di dalam diri Yesus Kristus secara jasmania, itulah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk menemukan kembali rohnya. Untuk kemudian rohnya yang sudah mati, yang sudah tidak memiliki kekuatan, yang sudah tidak memiliki kuasa, yang sudah tidak memiliki power, kemudian kembali bisa memiliki kekuatan. Kemudian bisa kembali memiliki kuasa. Kemudian bisa kembali memiliki power. Kemudian bisa kembali dihidupkan. Untuk kembali memiliki hubungan dengan Allah yang adalah roh. Nah Bapak Ibu, Allah itu adalah Allah yang adalah roh itu rindu untuk dijumpai di dalam roh. Amin. Yohanes 4 ayat 24 berkata, apa Bapak Ibu? Mari kita akan membacanya. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 24 mengatakan Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu, ini menarik bukan? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Jadi Bapak Ibu, menghampiri Allah di dalam roh itu tidak mungkin tanpa kebenaran. Tidak mungkin tanpa Kristus. Amin. Karena kebenaran yang ditulis di dalam ayat Yohanes pasal 4 ayat 24 ini memakai kata aletheia. Artinya kebenaran dari sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Jadi menyembah Allah atau menyembah Bapa itu harus melalui sang kebenaran itu sendiri, yaitu Kristus. Dan harus menyembahnya di dalam roh, karena Allah adalah roh. Nah, ini yang harus kita perkarakan di dalam hidup kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya ketika tubuh jasmania ini mati, roh dan jiwa kita tetap memiliki kehidupan di kekekalan. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita melatihnya selama kita hidup di atas muka bumi ini. Untuk kita hidup di dalam dunia roh. Untuk kita hidup di dalam dimensi roh. Dan yang sangat penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah yang adalah roh. Bapa segala roh. Karena kita hanya dapat berhubungan dengan Bapa di dalam roh dan kebenaran. Nah Bapak Ibu, kualitas roh
Adam setelah jatuh ke dalam dosa ini bagaimana Bapak Ibu? Tidak lagi dapat berkomunikasi dengan Allah. Sehingga dikatakan Adam kehilangan kemuliaan Allah. Karena rohnya tidak dapat berkomunikasi dengan Allah. Dan malam hari ini kita akan melihat konteks kehilangan kemuliaan Allah ini dalam konteks roh. Artinya, rohnya tidak lagi peka untuk dapat berkomunikasi dengan roh. Ini yang saya dapati. Dan saya rasa ini sangat jarang orang percaya menerima dan menikmati kebenaran dari hidup oleh roh ini. Nah Bapak Ibu, sekarang kita akan melihat Yesus sebagai Adam yang akhir. Jadi Bapak Ibu, yang menjadi pintu pembukanya adalah Yesus. Nah Bapak Ibu perhatikan, Yesus memiliki roh. Dan roh Yesus itu adalah roh Allah sendiri. Dialah yang menuntun manusia ke dalam satu kesempatan untuk rohnya ini kembali ditemukan. Karena rohnya ini nggak hilang. Rohnya itu ada. Tapi rohnya mati. Dialah yang menuntun manusia untuk menemukan kembali keadaannya. Satu keadaan di mana rohnya dapat berkomunikasi lagi dengan Allah yang adalah roh. Jadi Yesus sebagai Adam yang akhir itulah roh yang menghidupkan. Mari Bapak Ibu kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45. Surah 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-45 mengatakan, seperti ada tertulis, manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Manusia pertama dikatakan Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus, itu menjadi roh yang menghidupkan. Jadi Bapak Ibu, Adam yang akhir ini menjadi roh yang menghidupkan. Ia adalah kebangkitan dan hidup. Ia memiliki hidup. Dan hidup ada di dalam dia. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan dia dapat memberikan hidupnya itu kepada barang siapa yang dikehendakinya. Amin. Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa melihat Yesus Kristus sebagai Adam yang akhir ini diparalelkan dan diperbandingkan dengan Adam yang pertama. Sebelum jatuh ke dalam dosa. Dan ini berkaitan dengan yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu mengenai relasi atau hubungan rohania yang intim dan akrab dengan Allah yang adalah Bapa segala roh. Itu konteksnya Bapak Ibu. Jadi konteksnya adalah hubungan. Sehingga sudah pasti bukan artinya roh Yesus itu sederajat dengan roh Adam. Bukan. Tapi sesungguhnya adalah mengenai relasi atau hubungan antara roh Yesus, roh Allah sebagai Bapa dari segala. Nah, itu terbukti ketika iblis berusaha mencobai Yesus. Tetapi iblis gagal. Sementara Adam gagal saat dicobai. Adam takluk ke dalam kefanaan dan kematian, baik secara jasmani maupun rohani. Jadi Bapak Ibu, keadaan inilah yang Yesus kerjakan melalui kebangkitannya, supaya kuasa kematian itu tidak lagi berkuasa atas setiap orang yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi sesungguhnya ada waktu di mana saatnya nanti Yesus membangkitkan mereka dari kematian. Dan mereka kembali menemukan hidup yang kekal. Ada waktu di mana satu saat nanti Yesus dapat membangkitkan mereka dari kematian kepada hidup yang kekal. Bapak Ibu, itu adalah kebangkitan yang pertama. Tetapi kalau orang percaya kepada Yesus, mati secara tubuh, maka ia akan dibawa ke Firdaus.
Lukas 23 ayat 43. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah. Makanya Bapak Ibu, di dalam Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23, Bapak Ibu, Lazarus ini dikatakan ada di pangkuan Abraham. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Injil Lukas pasal 16 ayat 22 dan 23 mengatakan, kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bapak Ibu, ini bukan perumpamaan. Dan ini menarik Bapak Ibu. Lazarus dikatakan ada di pangkuan Abraham. Lazarus ada di tempat nyaman di pangkuan Abraham. Dia bisa benar-benar bertemu dengan Abraham. Dan mungkin juga bertemu dengan Henok. Dan dengan para pahlawan iman yang sudah terlebih dahulu ada di tempat yang nyaman di Firdaus. Jadi Bapak Ibu, jadi sekarang kalau kita ingat Henok, Bapak Ibu ya, yang diangkat hidup-hidup, Bapak Ibu bisa bayangkan, Henok yang diangkat dalam keadaan hidup, itu kan tubuh rohaninya yang diangkat. Nah, bagaimana dengan tubuh jasmaninya? Bapak Ibu bisa bayangkan? Nah, Rasul Paulus bilang akan diubahkan di dalam sekejap. Dan Allah yang sama itu juga pun dapat melakukannya terhadap Henok. Amin Bapak Ibu. Sehingga sekarang Henok masih hidup dan punya komunikasi di alam roh dengan tubuh rohani. Elia dan Musa ketika bertemu dengan Yesus dan bersama dengan Yesus ketika ada di atas bukit, Elia dan Musa memakai tubuh rohaninya. Jadi Bapak Ibu, orang percaya yang mati itu berada di Firdaus. Dan itu langsung dibangkitkan. Itulah kebangkitan pertama. Dan itu adalah kebenaran. Makanya kita sering dengar kalau ada orang yang meninggal, ada kata-kata see you in heaven. Sampai ketemu di surga. Karena memang kita akan bertemu di surga. Amin. Nah, Wahyu 20 ayat 6 mengatakan, mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Wahyu 20 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Firman Tuhan mengatakan apa Bapak Ibu? Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Jadi Kristus yang adalah Adam yang akhir itu adalah roh yang menghidupkan. Sehingga walaupun kita sudah mati, bahkan seharusnya mengalami kematian yang kekal, yaitu kematian kedua, tapi sebaliknya, rohnya membangkitkan atau rohnya menghidupkan dan kita menemukan kebangkitan pertama. Kita dibangkitkan walaupun kita sudah mati. Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 mengatakan, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Artinya dia akan dibangkitkan walaupun dia sudah mati.
Jadi mereka mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kebangkitan kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Artinya tidak ada kematian lagi bagi tubuh rohaninya. Tetapi Bapak Ibu akan menjadi apa? Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Nah Bapak Ibu, hal ini juga ditulis di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Mari Bapak Ibu kita akan membacanya. Kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Ya, kitab Wahyu pasal 20 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Bapak Ibu, di dalam kitab Wahyu pasal 20 ayat 4 ini, mereka bukan hanya jadi imam dan raja. Mereka juga diberi kuasa untuk menghakimi. Mereka jadi hakim dan diserahkan kuasa untuk menjadi hakim. Bapak Ibu bisa bayangkan? Adam yang akhir, yang adalah roh yang menghidupkan itu, membangkitkan roh. Dan secara nyata roh ini tidak mengalami kematian kekal, tetapi mengalami kebangkitan pertama. Dan kebangkitan pertama ini menuntun setiap manusia ini menjadi imam, menjadi raja, menjadi hakim. Maka dikatakan apa Bapak Ibu? Memerintah. Jadi imam, jadi raja, jadi hakim, jadi pemerintah di dalam kerajaan Kristus untuk masa 1000 tahun lamanya. Bapak Ibu, lihat di sini. Ada kebangkitan pertama. Kemudian mereka hidup kembali. Dan Bapak Ibu harus ingat ayat ini. Wahyu 20 ayat 4, Wahyu 20 ayat 6, dan ini korelasi dengan Yohanes pasal 6:54. Dan ini semua berhubungan dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus sebagai Adam yang akhir ini menjadi roh yang menghidupkan. Nah Bapak Ibu, ini yang sungguh luar biasa. Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau hidup kita tadi dikatakan menjadi apa Bapak Ibu? Setelah hidup kembali, setelah mengalami kebangkitan pertama, dikatakan menjadi imam dan raja. Jadi hakim, jadi pemerintah, dan memerintah selama 1000 tahun. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, 1000 tahun ini, kalau di dalam perjanjian lama, 1000 tahun ini sama dengan atau seperti hari kemarin. Dan berlalunya dengan cepat. Pemazmur bilang, Mazmur 90 ayat 4, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti satu giliran jaga di waktu malam. Itu 1000 tahun. Tapi Bapak Ibu di sini, di dalam terjemahan aslinya, itu disebut milenium atau banyak. Jadi bukan arti secara hurufiah yang berarti 1000. Karena iblis juga akan diikat 1000 tahun. Menarik ya Bapak Ibu. Waktu yang persis sama yang dipakai. Jadi Bapak Ibu, dalam waktu yang terbentang itu lama. Satu waktu yang banyak, dikatakan 1000 tahun, di mana Kristus itu menjadi raja. Nah, setiap orang yang dibangkitkan rohnya oleh Kristus, ia juga ikut pemerintah.
Dan dia menjadi raja untuk memerintah, bahkan menjadi hakim untuk menghakimi. Tetapi di dalam kerajaan 1000 tahun, yaitu kerajaan Kristus. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ditanya kerajaan 1000 tahun itu apa? Itu adalah kerajaan Kristus. Kerajaan di mana Kristus menjadi raja di dalam kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan Kristus. Sampai satu hari nanti selesai, dan kemudian Kristus menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Oke? Nah, Bapak Ibu, sekarang saya ingin Bapak Ibu bersama-sama dengan saya belajar satu keadaan. Bagaimana sih prosesnya roh manusia itu dapat dibangkitkan pada akhir zaman, bahkan mengalami kebangkitan pertama. Bapak Ibu, keadaan manusia setelah jatuh ke dalam dosa itu adalah manusia yang pikirannya itu dikatakan berkeliaran, mencari jalannya sendiri, menyeleweng. Di dalam jiwanya ini ada pikiran, ada perasaan, dan ada kehendak. Dan itu dibutakan oleh ilah zaman, oleh filsafat dunia, dan rohnya ada di dalam perbudakan dunia. Artinya terbelenggu oleh dunia, terbelenggu oleh penguasa angkasa. Inilah manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Artinya manusia hidup di dalam kodrat dosa. Nah, di dalam kodrat dosa ini ada hukum dosa dan hukum maut. Karena di dalam dosa ada sangat maut. Kemudian Allah rindu untuk membawa manusia yang sudah jatuh dalam dosa ini kembali kepadanya. Ya, untuk kembali kepadanya. Nah, Bapak Ibu, Adam yang pertama yang sudah menemukan kebinasaannya karena dosa. Kemudian ada Adam yang akhir, yang sudah kita pelajari tadi. Itu yang membawa kita sehingga roh kita itu dihidupkan kembali. Dan Yesus itulah yang menjadi pokok keselamatan itu. Yang membawa kita menemukan roh kita itu dihidupkan kembali. Nah, orang yang dihidupkan kembali karena Yesus Kristus sebagai pokok keselamatan, ini memiliki kuasa. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 berkata, mari Bapak Ibu kita akan membaca ini. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Firman Tuhan mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberi kuasa. Ada exousia yang diterima, dan roh manusianya kembali menemukan kebangkitan. Kemudian jiwanya ada firman yang jadi rema. Jadi pikirannya menerima dari panca indera, dari pendengaran, dari penglihatan. Dia menerima firman itu. Nah, firman itu menjadi logos dan kemudian menjadi rema. Itu yang kemudian membuat rohnya memiliki kuasa kembali. Tetapi Bapak Ibu perhatikan, kodrat dosanya masih ada. Hukum dosa dan hukum maut itu harus ditebus oleh Kristus lewat kematian dan kebangkitan. Jadi Kristus yang menjadi kebangkitan atas kematian itu melepaskan manusia dari hukum dosa dan hukum maut. Sehingga apa? Sehingga manusia menemukan satu keadaan yang baru, yang dihidupkan oleh rohnya. Nah, mungkin Bapak Ibu baru dengar ini. Jadi manusia menemukan satu keadaan baru di mana rohnya itu menghidupkan dia. Nah, setiap manusia menemukan keadaan yang baru ini, hidupnya mulai dituntun oleh Roh Kudus. Sehingga roh manusia yang dibangkitkan ini, manusia yang dihidupkan rohnya oleh kematian Kristus,
itu rohnya menerima tuntunan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memimpin. Dipakai kata aku. Artinya dibawa secara paksa. Sedikit dipaksa. Sehingga roh manusia itu dipaksa oleh Roh Kudus. Dan lama-lama akan bagaimana Bapak Ibu? Akan menjadi terbiasa hidup oleh roh. Atau peripetio. Peripetio adalah membiasakan dan berperilaku supaya terbiasa. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan walk in cycle. Artinya berkeliling di tempat yang sama berulang-ulang. Berkeliling itu artinya apa Bapak Ibu? Kita membiasakan diri untuk apa? Untuk melakukan atau menuruti Roh Kudus. Dan akhirnya apa Bapak Ibu? Terbiasa. Dan setelah dia terbiasa, Roh Kudus akan memimpin dia. Stoikio. Atau nama kai stoikomen. Roh Kuduslah yang memimpin hidupnya. Stoikio. Roma kai stoikomen. Memimpin artinya menjadi seirama. Nah, ini roh manusia. Dan ini prosesnya. Manusia yang diperbudak atau dibelenggu itu dilepaskan. Dan masuk ke dalam kerajaan Kristus oleh kebangkitan Kristus dari kematian. Yaitu melalui Adam yang akhir, yang adalah roh yang menghidupkan. Dan ini penting sekali. Ini artinya menemukan keadaan baru yang dihidupkan oleh Roh. Nah Bapak Ibu, kemudian ada hukum Allah yang menuntut orang memiliki kodrat ilahi. Jadi hukum Allah ini oleh divine power, oleh kuasa ilahi, itu memimpin orang yang memiliki kodrat, itu memimpin orang untuk memiliki kodrat ilahi. Dan ini ada tujuannya. Dan ini dapat dicapai dengan hukum roh kehidupan. Dari manusia yang berdosa, yang memiliki kodrat dosa, jatuh di bawah hukum dosa dan hukum maut, itu dibawa oleh Allah menemukan kembali kodrat ilahi. Itulah hukum ilahi atau hukum Allah. Itu adalah hukum Allah. Dan itu adalah kebenaran Allah. Nah, ini dapat dicapai oleh manusia di dalam rohnya melalui hukum roh kehidupan. Karena hukum roh kehidupan inilah yang menghidupkan dia. Dan ini terus menerus. Ya, berjalan, berputar di dalam kehidupan seorang manusia. Nah, manusia yang memiliki proses ini, rohnya menjadi roh yang mulia. Jiwanya memiliki jiwa Kristus atau kodrat Kristus atau karakter Kristus. Pikirannya memiliki pikiran Kristus dan memiliki perasaan yang serupa dengan Kristus. Itu yang disebut rohnya menjadi mulia. Jadi kemuliaan yang dimaksud ini apa Bapak Ibu? Itu adalah berkodrat ilahi. Kemuliaan yang dimaksud itu adalah orang yang memiliki kodrat ilahi. Nah Bapak Ibu bayangkan, inilah yang menjadi kehendak Allah, yaitu manusia yang sempurna. Manusia yang apa? Manusia yang pertama sebelum kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, kemudian manusia menemukan keadaan baru yang hidup oleh rohnya, yaitu satu kemuliaan yang sementara. Makanya dikatakan kita ini mencerminkan kemuliaan. Bapak Ibu, Musa dikatakan memiliki kemuliaan yang pudar. Bapak Ibu masih ingat ceritanya?
ketika Musa turun dari Gunung Sinai setelah bertemu Tuhan dan menerima loh batu. Keluaran 34 ayat 2. Ketika Musa turun dari Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Musa memancarkan kemuliaan Tuhan, tetapi dikatakan Musa memiliki kemuliaan yang pudar. Artinya kemuliaan yang bisa hilang, kemuliaan yang sementara. Nah, Bapak Ibu nanti bisa baca di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 18. Nah, manusia yang menemukan keadaan baru di dalam hidupnya yang dipimpin oleh rohnya, itu adalah manusia yang menemukan kemuliaan yang sementara. Dan kemuliaan yang sementara itu ada di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita memancarkan kemuliaan. Mari Bapak Ibu kita akan baca ayatnya. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18. Sebagai ayat yang terakhir, surat 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dan 18 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan apa? Dan kita semua mencerminkan apa Bapak Ibu? Kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan katanya apa? Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu, kemuliaan ini sangat terkait dengan bagaimana manusia kembali menemukan rohnya yang dapat berinteraksi atau memiliki persekutuan dengan Allah yang adalah roh. Dan pada akhirnya Bapak Ibu, manusia ini akan kembali memiliki kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Nah Bapak Ibu, sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini. Amin. And God bless you. Bapak Ibu, amen. Sampai di sini dulu renungan kita malam hari ini, dan saya percaya setiap firman Tuhan, setiap kebenaran ini itu akan mengubah hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Dia adalah firman yang hidup, dia adalah firman yang kuat, dia adalah firman yang tajam, yang menembus setiap dimensi. Apapun, sekalipun, walaupun bagaimana hidup Bapak Ibu, saudara dan saya. Percayalah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu, saudara dan saya mencari kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Amin. Amin. God bless you all. Mari Bapak Ibu, kita akan kembali mengucap syukur buat renungan yang sudah kita dengar dan yang sudah saya sampaikan, dan kita akan berdoa.